Jadi ini rangkaian bukan hanya ke Parung Panjang, ke beberapa wilayah lainnya. Kita juga sedang mengajukan IJD, Citerep Sukamakmur, kemungkinan akan disetujui oleh Kementerian PUPR. Lalu kita mengucapkan terima kasih ke TNI, 3 hari yang lalu sudah dimulai pembangunan dari Malasari ke Sukabumi, jalan yang sangat fenomenal. Dari Indonesia Merdeka sampai hari belum pernah terbangun, akhirnya terbangun. Dan saya mengucapkan terima kasih juga percepatan pembangunan yang lain, pasar Citerep tanpa menggunakan Pol PP dan lain sebagainya, mereka menata pasarnya sendiri. Lalu ada yang kemarin viral itu Desa Petir, jembatan. Alhamdulillah ini hari kedua pembangunan, kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah, kita banyak didukung oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Dan di Parung Panjang ini kuncinya hanya butuh kesepakatan bersama. Pada saat sepakat dikerjakan semua, maka konsekuensinya kalau agak rapat, semakin rapat ruas jalurnya yang akan digunakan, kami mohon maaf, tapi kalau ingin nyaman, separuh-separuh dikerjakan. Jadi yang perbatasan Tangerang, perbatasan masuk ke Lumpin, perbatasan yang ke BSD, bisa kita tentukan mana dulu yang dikerjakan, mana dulu yang ditunda. Tapi kalau masyarakat menghendaki udah semuanya, nah berarti kan sudah siap dengan konsekuensinya, kami akan tetap laksanakan. Pak, ini warga ditunggu gak sih Pak hasil kesepakatannya berapa lama gitu? Yang jalan. Kalau jalan, saya tunggu malam ini juga. Karena kan besok tanggal merah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Tapi kita nggak ada tanggal merah, supaya kita berproses. Kebetulan Bu Mela sebagai PPK-nya, lalu Pak Sekdi mewakili Pak Kadis nggak bisa hadir hari ini. Kita ingin hari Rabu tayang. Pak, kalau masalah teknis sama provinsi itu gimana ya pengerjaannya? Tadinya kan provinsi itu berharapnya Bogor jangan kerjakan dulu. Provinsi mulai pembangunan, maka jalan dialihkan ke jalan kabupaten. Kalau kami tidak kerjakan sekarang, kami kerjakan tahun depan, kasihan masyarakat. Nah, maka solusinya adalah apakah yang jalur atas tidak kita sentuh dulu, kita contohnya ke jalur provinsi, ke jalur bawah, jadi bisa setengah-setengah. Pak Bu, tadi dikatakan siap mengambil alih pembangunan jalur tambang itu jalan khusus tambang, kami sudah berhitung dari tadi malam. Secara kemampuan keuangan insya Allah kita siap, karena kita pun sudah berhitung dari potensi pendapatan dan lain sebagainya. Karena ini potensi besar, pada saat ada jalan khusus tambang, maka truk punya jalur sendiri, dunia tambang dapat beroperasi 24 jam, lalu dunia properti sedang tumbuh pesat di wilayah Parung Panjang. Nah, sehingga ini bisa menjadi sebuah kawasan yang baik, hampir setara dengan beberapa wilayah lainnya, BSD dan lain sebagainya, kan potensi retribusi dan pajaknya akan masuk lagi ke Kabupaten Bogor. Iya benar. Masyarakat pengguna yang tinggal di wilayah Parung Panjang pun merasa nyaman. Anak-anaknya naik motor juga aman dan nyaman. Nah, inilah kita berharap, kita pengen bangun Bogor betul-betul, dan tentunya hari ini harus mengambil kepercayaan masyarakat, butuh waktu. Karena yang sudah terjadi sudah cukup lama, dan hari ini kita akan membuktikan kepada masyarakat, kami akan membangun Bogor. Setelah terbangun baru sinergi kita akan terbangun dengan baik. Untuk pembebasan lahan sendiri tahun sendiri ada berapa ruas? Tadi kurang lebih sekitar untuk wilayah barat sendiri yang mencakup jalan tambang kurang lebih 13 atau 17 waktu. Untuk jalur tambang pembebasan lahan 100% kapan? Targetnya tahun berapa mungkin? Nah, kita mau turunkan tim dulu, tim kajian. Turunkan timnya bukan tahun depan, tapi sekarang dalam waktu dekat, untuk menghitung titiknya, lewatnya, startnya dari mana, finishnya di mana, kebutuhan lahannya berapa. Tim operasional akan menghitung, lalu kita akan lihat kemampuan keuangan daerah kita sejauh. Pak Bu, satu lagi selain kunjungan kerja terkait jalur ini, aspirasi apa aja sih yang dimasukin masyarakat? Tadi lebih banyak bicaranya jalan, tapi kita sambil ketemu di dalam kita ngobrol fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, maka PLT Kadinkes tadi juga hadir, Dinas Pendidikan juga hadir. Kita minta prioritaskan wilayah barat, wilayah utara. Untuk kapan Pak targetnya Pak? Rumah saya karena kan kita bergantung sama Tangerang Pak, tentunya kami mohon waktu satu persatu. Nanti kalau kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak janji, kita ingin tahapan satu persatu kita realisasikan. Tapi yang lain tadi disampaikan bukan kita tidak ditindaklanjuti. Kami di internal pemerintah bertahap ikut memproses. Pada saat sudah siap, kami akan sampaikan ke targetnya kapan Pak? Rumah sakit realisasi Pak? Ini kan jadi Pak Jarwo Ade itu waktu dulu kampanye dulu Pak. Satu persatu, ya. Berarti yang 13 realistis. Tadi dibicarakan terkait perbuk, apakah mau dikaji lagi seperti apa Pak? Yang perbuk mana? Perbuk ini. Nah, kalau perbuknya selama belum dicabut, maka perbuk tersebut masih berlaku.
tinggal disepakati sebetulnya antara pihak pemenang lelang dengan perbuknya terkait yang tambang. Jangan sampai dicornya malam, terus truknya juga jalannya malam, karena akan semakin berat, akan semakin macet. Nah, hanya butuh komunikasi. Nanti perbuknya tetap yang di ini kan ya, jalan kan ya perbuknya ya? Tetap, sementara masih tetap. Yang 13 ruas itu masih prioritas berarti ya Kabupaten Bogor? Sudah masuk di SIPD, anggarannya sudah ada, judulnya sudah ada, tinggal tayang. Oke, Nah, makanya pada saat mau tayang, jangan sampai kita tujuannya baik, tapi hasilnya tidak baik. Makasih Pak Bu. Ruas jalannya di Parung Panjang berapa kilometer? Nah, titiknya nanti secara teknis bisa tanya ke PUPR. Parung Panjang berapa kilometer, lalu Gunung Sindur berapa kilometer. Karena kan sebenarnya jalur tersebut simultan. Habis dari Parung Panjang, lewat Gunung Sindur atau lewat Rumpin. Karena ada satu jembatan juga yang sudah tinggal plat besi semua. Sama halnya seperti yang disampaikan tadi. Pada saat mobilnya berhenti, bebannya akan semakin berat. Pada saat berhenti di atas jembatan, bebannya akan semakin berat. Kita sudah sempat melakukan pemeliharaan 1 kali untuk perkuatan di bawah jembatannya, tapi kan besinya hilang semua juga. Yang rencana jalan baru, akses baru, Ya. yang Raja Bungur kapan Pak? Anggarannya sudah ada. Nah, kita nanti malam rapat jam 7 malam. Nah, salah satunya adalah membentuk tim untuk percepatan pelaksanaan program tersebut. Untuk rumah sakit rencananya di desa mana Pak? Nanti di Parung Panjang? Nah, kalau itu tentu kita akan bicara di internal pemerintah daerah terlebih dahulu. Kita aset pemerintah ada di mana? Karena kan informasinya baru kita terima tadi. Tapi informasi tersebut menjadi saran dan masukan yang sangat penting bagi kami, di mana kawasan elit sudah terbangun, fasilitas kesehatan, pendidikan pun harus mengikuti. Berarti rencana tahun depan mungkin Pak ya? Kami akan lihat terkait kemampuan keuangan daerahnya. Mudah-mudahan pendapatan pemerintah Kabupaten Bogor bisa naik, dunia investasi pun berjalan dengan baik. Apa yang dibutuhkan masyarakat, kami pun pemerintah berupaya ingin memenuhi, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya, Makasih ya.